Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, peserta pendidikan profesi guru, khususnya LPTKUN Sunan Ampel Surabaya. Di sesi kali ini saya akan mencoba menyampaikan terkait bedah kisi-kisi dan materi pedagogik untuk persiapan uji pengetahuan. Untuk capaian pembelajaran sendiri, khususnya bagi mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan, itu ada 7 CP, di mana CP yang pertama terkait samapta, CP yang kedua terkait profesional, dan CP yang ketiga sampai dengan CP yang ketujuh itu capaian pembelajaran pedagogik. Untuk CP pedagogik ada 5, di mana masing-masing capaian pembelajaran itu ada 10 kisi-kisi atau nantinya ada 10 soal. CP3, CP4, CP5, CP6, dan CP7 khusus untuk pendidikan khusus untuk pedagogiknya. Kita lihat terlebih dahulu di capaian pembelajaran untuk eh, pedagogik, khususnya CP yang ketiga, yakni merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang berorientasi masa depan atau adaptif dan fleksibel dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalau mungkin yang di mata pelajaran lain, misalnya di guru kelas MI, maka dalam pembelajaran misalnya tematik. Ya, jadi berbeda-beda ya untuk yang CP ini. Kebetulan di sesi kali ini saya membahasnya khusus untuk yang pendidikan agama Islam. Jumlah soalnya atau kisi-kisinya sejumlah 10 soal. Nah, di capaian pembelajaran ketiga, di sini saya akan membahas kisi-kisi materi serta contoh soalnya. Kisi-kisi 71 barangkali sambil melihat apa namanya kisi-kisi yang sudah dibagikan, siapa tahu ada yang saya sampaikan mungkin kurang pas, sebentar boleh berkomentar nggih, untuk kita melakukan diskusi. Untuk kisi-kisi nomor 71, yakni disajikan deskripsi kompetensi, kemudian mahasiswa dapat menganalisis KIKD berdasarkan kurikulum 2013 dan K13 yang versi revisi. Mungkin kalau dicari, teman-teman bisa mencari atau Bapak Ibu guru bisa mencari pada modul teori belajar dan pembelajaran khususnya di kegiatan belajar 4. Nah, perlu kita review kembali bahwa penyusunan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi itu dilakukan secara apa namanya berjenjang, dalam artian KI itu diturunkan itu dibuat, kemudian KD itu berasal dari mana, dan IPK sendiri itu cara merumuskannya seperti apa. Kalau kompetensi inti itu merupakan kompetensi utama yang kemudian dijabarkan dalam beberapa aspek, di antaranya sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh siswa di setiap jenjang dan mata pelajaran. Kompetensi dasar sendiri merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK sendiri adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau dapat diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran.
Ketika kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Kemudian selanjutnya, indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Tidak diperkenankan menggunakan kata yang bermakna ganda, serta ketika merumuskan IPK, sebaiknya hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Oke. Bagi Bapak dan Ibu guru yang khususnya di PAI, 3.2 ini mungkin bukan merupakan sesuatu yang asing ya. Mungkin setiap semester disusun ya. Perhatikan rumusan kompetensi berikut. 3.2, memahami makna Quran Surat An-Nisa, dan seterusnya. Kemudian sesuai kompetensi tersebut, rumusan IPK yang benar adalah bla bla bla. Yeah. Maka kalau dilihat KKO-nya ada membaca, kalau kemudian ada menunjukkan, ada menyajikan, ada menunjukkan lagi. Ini hafalan ya, menyajikan keterkaitan, menunjukkan perilaku, membaca. Kemudian karena di atas adalah memahami makna dan seterusnya, maka yang paling mendekati adalah menganalisis makna Quran Surah An-Nisa dan seterusnya. Oke. Untuk contoh soal dari kisi-kisi nomor 71, saya kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke kisi-kisi 72. Ya. Kisi-kisi nomor 72, Bapak Ibu bisa cek di modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 4. Salah satu rumusannya yakni disajikan contoh indikator pencapaian kompetensi, kemudian mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Jadi bisa saja soalnya mungkin muncul yang pembelajaran abad 21 atau bisa jadi adalah yang muncul adalah PPK-nya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya untuk pembelajaran abad 21 ada 4C. Jadi pembelajaran abad 21 kalau secara sederhana dimaknai sebagai pembelajaran yang memberikan juga kecakapan abad 21 kepada peserta didik berupa 4C. C yang pertama, bagaimana peserta didik berkolaborasi, jadi ini zamannya atau collaboration. Kemudian komunikasi, berpikir, memberikan problem solving, serta kreatif dan inovatif. Nah, kalau yang PPK atau penguatan pendidikan karakter ada 5 nilai-nilainya. Yang pertama ada religius, ada nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Kita lihat contoh soalnya. Misalnya disajikan indikator pencapaian kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka indikator pencapaian kompetensi di atas yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Ini hanya contoh soalnya Bapak Ibu, mungkin nanti ada yang versinya yang bisa saja yang muncul tadi adalah PPK-nya, bisa juga yang indikator pencapaian kompetensinya. Maka kalau di abad 2 yang diminta adalah dilihat key-nya atau kata kuncinya adalah sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Nah, maka yang kedua adalah mengisi lembar kerja untuk membandingkan hikmah, ibadah haji, wakaf, zakat dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Ini ada secara berkelompok. Salah satu tadi cirinya adalah berkolaborasi, nggih. Kemudian yang keempat, menceritakan hikmah dan seterusnya bagi individu dan masyarakat. Dan yang keenam atau 246 adalah mampu membuat peta konsep tentang hikmah dan seterusnya baik individu bagi individu dan masyarakat, nggih.
Kemudian kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 73. Ini bisa dilihat pada modul perkembangan peserta didik kegiatan belajar 2, di mana kisi-kisinya atau indikator esensialnya yakni disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik antara 7 sampai dengan 17 tahun. Mahasiswa dapat menentukan teori perkembangan intelektual peserta didik. Kalau berbicara tentang perkembangan intelektual, maka salah satu tokoh yang mungkin tidak luput dari ingatan kita, seorang psikolog yang sungguh sangat luar biasa, yang membagi tahapan perkembangan peserta didik menjadi beberapa tahapan. Nah, yakni Jean Piaget. Tokoh tersebut atau Jean Piaget membagi tahapan perkembangan intelektual atau kognitif peserta didik, atau mungkin sebentar buka juga Bapak Ibu akan ketemu dengan teori perkembangan kognitif ya. Dia terkait yang pertama adalah ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun, tahapan tersebut dikenal dengan istilah sensori motorik. Ketika 2 sampai 6 tahun usianya, pada masa tersebut dikenal atau dikategorikan oleh Piaget sebagai masa praoperasional. Kemudian ketika usianya 7 sampai 11 tahun ada operasional konkret dan selanjutnya ada operasional formal. Oke. Contoh soalnya, yeah. Aini saat ini berusia 8 tahun. Dia adalah siswa sekolah dasar kelas 2. Pada tahapan usia tersebut, Aini mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Kemampuan yang ditujukan adalah baik, kita lanjutkan. Oke. Kita lanjut ke eh, indikator esensial yang ke-74. Indikator esensial atau kisi-kisi nomor 74 boleh dilihat pada modul perkembangan peserta didik kegiatan belajar 3, di mana pada rumusan indikator esensialnya adalah disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menelaah perilaku menyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral dalam pendidikan karakter anak. Berarti item atau yang perlu jadi perhatian di sini adalah di kisi-kisi nomor 74 terkait dengan atau yang berkaitan dengan teori perkembangan moral peserta didik. Nah, salah satu tokoh yang terkenal dengan teori perkembangan moral ada, mungkin ada Bapak atau Bapak Ibu bisa melihat ini di bagian belakang layar dikit kayak ada Kohlberg. Nah, itu menjadi membagi tingkatan perkembangan moral menjadi 3 tingkat. Di mana yang pertama, yakni tingkat pertama, yakni prakonvensional, digadang usianya sekitar 3 sampai 7 tahun, di mana perkembangannya seperti orientasi kepatuhan dan hukuman. Kemudian yang kedua, orientasi minat pribadi. Ketika pada tahapan kedua atau tingkat yang kedua, yakni tahap konvensional, usianya kisaran 8 sampai dengan 13 tahun, maka tahapannya adalah orientasi keserasian interpersonal dan konformitas, dan orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Kemudian untuk jenjang yang atau tingkat yang ketiga dinamakan dengan pasca konvensional, di mana tahapan perkembangannya adalah orientasi kontrak sosial dan prinsip etika universal. Nah,
Ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya ada kognitif, kemudian emosi, kepribadian juga iya, serta situasional. Oke. Sekiranya diberikan soal seperti ini, rumusan soalnya, akhir-akhir ini marak terjadi kasus tawuran antar pelajar di berbagai daerah. Kondisi ini tentu akan berdampak pada perkembangan moral peserta didik. Berikut ini yang tidak termasuk. Di sini kalau ketemu kata yang tidak termasuk, terkadang kita kurang jeli atau terkecoh dengan kata yang tidak termasuk. Oke, jadi diperhatikan apakah di sini pertanyaannya berikut yang termasuk atau ada kata tidak. Oke. Berikut ini yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik adalah tadi yang tidak termasuk adalah genetis. Kita ke kisi-kisi selanjutnya. Nomor 75 boleh dicek di modul perkembangan peserta didik khususnya kegiatan belajar 3. Nah, di sini yang menjadi eh nah, yang menjadi key atau kunci di 75 adalah teori perkembangan emosional. Oke. Disajikan studi kasus dalam pembelajaran atau informasi. Nah, boleh kasusnya, studi kasusnya dalam pembelajaran ataupun dalam bentuk informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah ataupun masyarakat. Kemudian mahasiswa dapat menelaah perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Perkembangan emosional itu sendiri meliputi ada bagaimana memperlihatkan kemampuan diri individu, kemudian bagaimana mengenal perasaan sendiri, kemudian juga mengendalikan diri kita sendiri, kemudian menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi selain kita bisa mengenal perasaan kita, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan orang lain itu masuk pada teori perkembangan emosional. Oke. Oke, tahapan perkembangan emosional yang pertama, yakni elisitor, di mana ada dorongan berupa situasi atau peristiwa. Kemudian pada tahapan yang kedua, ada reseptor, yakni aktivitas yang berada pada atau yang berpusat pada sistem saraf. Kemudian ada state, yakni perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Kemudian ada expression. Nah, terjadi perubahan pada daerah yang diamati, boleh atau mungkin seperti ekspresi bagaimana di wajah, di tubuh, ataupun mungkin perubahan suara, atau bahkan tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Kemudian yang kelima yakni experience atau pengalaman itu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tina adalah siswa kelas 3 di SD Al Ihsan. Dia tergolong anak yang pendiam. Namun ketika dia terlibat dalam role play bersama teman-temannya, menyimulasikan akhlak karimah, patuh, dan taat terhadap kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah Nabi Ismail, Tina mampu memainkan perannya dengan baik dalam tim. Karakter Tina yang digambarkan pada cerita di atas menunjukkan salah satu karakteristik perkembangan siswa SD ditinjau dari aspek sosial emosionalnya, yakni belajar menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Oke. Kita lanjutkan ke kisi-kisi atau indikator esensial nomor 76. Bapak Ibu boleh mengeceknya di modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 1. Yakni diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dan pembelajaran dalam pembelajaran. Kemudian mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Jadi yang menjadi key-nya di sini adalah bagaimana Bapak dan Ibu memahami bagaimana sih teori belajar behavioristik itu, kemudian bagaimana penerapannya dalam proses atau dalam hal proses belajar mengajar. Oke.
Mungkin kalau melihat gambar dan juga melihat tulisan SR ini langsung teringat. Behavioristik salah satunya adalah Thorndike, kemudian ini ada istilahnya SR. Jadi ada stimulus dan ada respon. Nah, belajar adalah proses interaksi antara S dan R. Stimulus, kalau dalam pembelajaran, yakni apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Kemudian respon, nah bagaimana reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang baik itu berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan atau tindakan perubahan tingkah laku akibat dari kegiatan belajar itu dapat berwujud konkret, nah boleh atau dapat diamati atau tidak konkret. Jadi boleh bisa saja berwujud konkret dan tidak konkret. Atau bisa saja dapat diamati dan juga tidak dapat diamati. Itu kalau menurut tokohnya Terndek ya. Nah, ini masih terkait behavioris. Nah, tapi belajar adalah proses interaksi SR, namun stimulus dan respon yang dimaksud tidak harus berbentuk tingkah laku. Kalau ini menurut Watson ya, yang tidak harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Oke. Ini cukup panjang kalau di behavioris untuk tokoh-tokohnya ya. Kita langsung ke bentuk soalnya atau mungkin contoh soalnya, Ge. Oke. Nah, ini memang kalau di behavioris terkenal dengan SR-nya. Tokoh-tokohnya pun demikian. Dia dengan SR-nya. Oke. Menurut teori behavioris, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam bentuk hubungan stimulus dan respon. Merujuk pada konsep tersebut, berikut ini yang tidak termasuk dalam hukum pokok maupun tambahan menurut teori behavioris yang dikemukakan oleh Thorndike adalah law of Fully activity. Ini sekali lagi yang diinginkan adalah yang tidak termasuk. Oke. Next, nomor 77 boleh dicek di modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 1, yakni diberikan deskripsi tentang gaya belajar. Kemudian mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif. Nah, kalau belajar kognitif tadi di nomor berapa ya? Nomor 3 kalau tidak salah sudah dibahas juga tahapan perkembangan Jean Piaget ya. Nah, teori belajar kognitif itu sendiri adalah suatu proses internal yang mencakup ingatan, kemudian retensi, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, kemudian ada perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Kemudian ada perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Oke, belajar menurut Piaget terjadi sesuai dengan pola-pola tahapan perkembangan tertentu dan umur, sehingga tadi dia membagi tahapannya misalnya 0 sampai 2 tahun dan seterusnya. Dan serta melalui proses asimilasi uh, dan akomodasi untuk teori belajar kognitif. Oke. Nah, ini tadi yang di sebelumnya praoperasional 2 sampai 7. Kalau yang di sebelumnya mohon maaf tadi ada salah ketik ya. Tadi 2 sampai 4 tahun yang mestinya 2 sampai dengan usia 7 atau 8 tahun. Kemudian yang operasional konkret usia 7 atau 8 sampai dengan 11 atau 12 tahun. Kemudian operasional formal ketika usianya kisaran 11 atau 12 sampai dengan 18 tahun. Oke. Contoh soalnya ya, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, putri belajar tentang manasik haji. Ia belajar memahami terlebih dahulu tentang syarat, rukun, wajib, sunnah, dan larangan haji. Ia senang belajar dengan menggunakan mind map. Mind map
memudahkan putri memahami materi serta keterkaitan materi yang satu dengan materi yang lainnya. Pembelajaran putri merupakan gambaran dari teori belajar kognitif. Oke. Kisi-kisi nomor 78. Nah, boleh dicek di modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 2, yakni diberikan deskripsi tentang gaya belajar. Lagi-lagi di gaya belajar ya, mahasiswa dapat menentukan yang menjadi kayaknya di nomor 78 adalah teori belajar konstruktivis. Nah, dalam pendekatan konstruktivis, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari pikiran seseorang yang telah mempunyai pengetahuan kepada pikiran orang lain yang belum memiliki pengetahuan tersebut. Kemudian, bila guru bermaksud untuk mentransfer konsep, ide dan pengetahuan tentang sesuatu kepada peserta didiknya, proses transfer akan diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh siswa sendiri melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Itu kata dari teori atau tokoh daripada penganut teori belajar konstruktivis. Yeah. Nah, pada pembelajaran PAI, peserta didik diminta mencermati video terkait pemberian santunan kepada anak yatim, namun si pemberi santunan tersebut diminta agar dilakukan di hadapan orang banyak, serta didokumentasikan dan di-share ke berbagai media sosial. Nah, ini contoh kasus ya. Kemudian siswa diminta menganalisis permasalahan tersebut dengan mengidentifikasi berbagai hal. Misalnya perbuatan apa, kemudian mengapa hal tersebut dilakukan, serta dampaknya disertai dengan dalil yang berkaitan, sehingga siswa mampu membangun dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Nah, pembelajaran tersebut merupakan gambaran dari teori belajar konstruktivis. Selanjutnya nomor 79, yakni bisa dicek di modul teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 2. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar. Ini teori belajar humanistik kalau di 79. Tadi konstruktivis, sekarang kita beralih ke humanistik. Teori belajar humanistik memiliki ciri-ciri di antaranya fokus pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi lebih bisa mengeksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam proses saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Kemudian adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif. Selanjutnya, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar mengajar, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar, kemudian tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar proses belajar yang benar pada setiap individu. Jadi masing-masing individu atau masing-masing siswa kita itu mereka tidak bisa diatur atau kita tidak bisa mendikte mau dia proses belajarnya seperti apa. Nah, contoh soalnya, menurut Habermas, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga dikenal dengan belajar teknis. Hal ini termasuk jenis teori belajar humanis. Nomor 80. Bapak Ibu boleh cek di teori belajar dan pembelajaran kegiatan belajar 2, di mana yang menjadi kata kunci di nomor 80 adalah
Bagaimana atau seperti apa teori belajar sosial dan penerapannya dalam pembelajaran? Teori belajar sosial. Nah, mungkin ada yang sudah kenal salah satu tokonya yang sangat populer adalah Bandura kalau teori belajar sosial, di mana pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitasi, kemudian pemodelan atau modeling. Dalam proses imitasi atau modeling tersebut, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ditiru dan bagaimana frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak dijalankannya. Oke, teori belajar sosial. Nah, imitasi atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Dalam imitasi atau modeling terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran. Oke, contoh soalnya, oke, ketika belajar PAI, Ibu Nina menggunakan kegiatan modeling. Melalui kegiatan modeling, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang diamati untuk kemudian melakukan generalisasi dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya atau ke pengamatan lain. Melalui proses tersebut, siswa tidak hanya meniru, tetapi menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain. Penerapan pembelajaran dengan modeling di atas merujuk pada kerangka teori sosial. Baik, mungkin untuk capaian pembelajaran 3 dengan 10 indikator esensial, kemudian rangkuman materinya atau materinya bisa Bapak Ibu searching di eh, di tadi ada yang kodenya, misalnya modul apa, kemudian di kegiatan belajar mana saja. Oke, untuk capaian pembelajaran 3 dengan kisi-kisi nomor 71 sampai dengan nomor 80, saya cukupkan untuk sesi pertama. Saya akhiri dengan ucapan walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.